Iya, ini udah kayak di hajatan ya. Karena kita sedang menghadiri hajatannya iCar. Dia mau rilis kakaknya V23 yaitu iCar V27 yang nanti pelaminannya bakal digias. Jadi dia bakal rilis digias. Gimana detail mobilnya? Ikutin terus videonya. Kenapa diambil? Yang diambil. Ya, kita kemarin udah nayangin ya test drive langsung iCar V27 di Provinsi Anhui, China. Tapi karena belum bahas detail secara lengkap dari segi eksterior, interior pun ke fiturnya, sekarang kita langsung aja bahas iCar V27 yang bakal masuk ke Indonesia ini. Tapi disclaimer dulu di awal, yang tampil di depan kita ini masih setir kiri, jadi mungkin ada perbedaan spek nanti yang bakal hadir di Indonesia. So, sekarang kita bahas di segi eksterior dulu. Panjangnya 5 meter dan tentu ciri khas desainnya adalah ciri khas desain iCar yang menganut filosofi klasik never fades. Jadi, itulah kenapa desainnya kotak-kotak, mau dari fascia depannya, profil sampingnya sampai ke buntut belakangnya kotak-kotak. Tapi yang gue suka adalah dia tetap pakai spare tire konde di bagasi belakang. Itu full size, bukan space saver tentunya. Dan itu ada alasannya karena iCar sendiri menginginkan kalau mobil ini tuh dipakai buat overland, buat dipakai jarak jauh sekaligus. Jadi nggak cuma buat dipakai dalam kota aja, nggak cuma mejeng di mall, tapi menjelajahi berbagai medan, mengarungi berbagai macam kontur jalanan, dan berpetualang mengarungi Indonesia sekarang. Nah, itulah kenapa iCar tetap menyematkan spare tire full size di bagian belakang. Belum lagi ngomongin soal kapabilitas RI EV-nya. Oke, ngomongin soal dapur pacunya yang berbentuk range extender EV, dia menggendong mesin sebesar 1500 cc turbo, tapi tidak menggerakkan roda sama sekali. Roda digerakkan dengan 3 motor listrik di depan dan juga di belakangnya. Dapat mengeluarkan tenaga sebesar 448 horsepower dengan torsi sampai 505 Nm. Torsi sports car dengan bobot mobil sampai 2,3 ton. Gila nggak? 0 sampai 100 km per jam itu bisa ditempuh dalam waktu 5,9 detik doang. Sebesar ini, inget, sebesar ini. Dan ngomongin soal jarak tempuhnya, dia bisa kalau udah diisi full tenaga baterainya ya, sama full tank bensinnya. Ini for your information, tangki bensinnya sebesar 60 liter, ya emang gede. Tapi range jarak tempuhnya itu sampai 1200 km kalau udah full tank bensin sama full charge. Dan kalau misalkan kalian ngecas mobil ini itu 20-80%-nya itu bisa 30 menit pakai DC fast charging. Oke, sekarang sebelum masuk ke bagian interior ya, beberapa hal detail yang ketinggalan tadi di bagian eksterior kita bahas. Pertama, dari profil ban sendiri itu pakai profil ban 265/45 dengan lingkar ban 21 inci yang sebenarnya dual tone, tapi karena gradasinya di abu-abuin dan hitemin, jadi nggak terlalu mencolok banget velgnya. Keren buat dipakai adventure. Ada footstepnya juga buat masuk ke kabin interior, dan roof railnya itu beneran, bukan cuma buat pajangan. iCar dong, masa pajangan. Dan ngomongin soal ADAS-nya, dia pakai ADAS dengan nama Chery Falcon yang lengkap dengan driver monitoring system, juga bisa automatic parking assist atau automated parking assist. Dia bisa parkir sendiri, mobil sepanjang 5 meter parkir sendiri. Nah, oh ya, sama satu lagi ada kamera 540 derajat, ciri khasnya mobil Chery Group ya. Tapi sayang naruh kamera di kiri kanannya tetap di ujung spion. Jadi kalau spionnya kelipet, kedistorsi dong kameranya. Cuma nggak apa-apa karena kolongnya bisa ngerekam. Jadi itulah kenapa jadi 540 derajat. So, gimana menurut kalian eksterior desain dari iCar V27 ini dengan filosofi klasik never fades? Oke, sekarang kita masuk ke interior iCar V27 REEV ini. Dan tadi ya disclaimer di awal, masih setir kiri. Lalu yang masuk ke Indonesia itu ada warna interior hitam juga warna coklat yang di depan kalian ini.
Ini kalau yang coklat ini emang mewah banget sih warnanya. Plus perpaduan bahan denim, kulit, sampai ke bagian dashboardnya itu tetap cakep, ganteng. Jadi kesan rugged sama toughness-nya itu tuh tetap ada di iCar V27 ini. Oke, untuk pengaturan kursi dia elektrik buat driver. Kalau setir dia udah tilt teleskopik tentunya ya. Dan ini commanding banget jujur. Dari segi driver seatnya. Karena mobilnya emang gede sih, jadi emang butuh posisi mengemudi yang commanding. Sementara untuk electric seat tadi ya, dia bisa maju mundur, bisa naik turun, bisa reclining, tapi nggak ada tiltnya, sama nggak ada lumbar supportnya. Oke, kita tetap disuguhkan dengan ambient lighting, plus buat menambah kemewahan ada 15 titik speaker Pioneer. Dari Pioneer termasuk yang ada di atap sini nih. Kalian bisa lihat tuh, yang ada di atap sini itu termasuk ambient lightingnya juga. Jadi Starry Night Sky kalau iCar nyebutnya ya. Dan sekarang kita lanjut lagi ke bagian speedometer. 8 inci udah full digital. Nggak main-main, ini TFT ya. Jadi bukan kayak speedometer kalkulator. Semua panel instrumen informasi tersedia di speedometer ini. Setirnya kayak buat cruise control, intelligent cruise control, semua diaktifin lewat tuas transmisi yang ada di sebelah kanan. Sementara yang kiri ini itu buat sein sama wiper. Oke, lanjut lagi ke bagian layarnya. Ini sebesar 15 inci. Udah wireless Android Auto juga Apple CarPlay. Dan ini bisa kita mau buka tangki bensin, mau buka colokan listrik, mau lipat spion, itu bisa di sini. Tuh ya. Sama ketinggian, sama TPMS, itu bisa kita atur lewat sini. Oke, lanjut lagi. Ciri khasnya iCar tetap berpegang teguh pada tombol fisik. Jadi buat ngatur climate control itu masih pakai tombol fisik. Temperaturnya sampai ke speed fan-nya. Bahkan kalau misalkan kita lihat di layar, dia tetap dapat ventilated seat. Wireless charging juga tersedia. Nih, satu doang ya. Ini cuma buat naruh kunci aja kalau kuncinya baterai udah habis. Dan driving mode-nya ini yang spesial. Ada 9 driving mode itu dibedain. Buat on-road sama off-road jadi terpisah. Makanya sampai 9 driving mode-nya. Nanti bakal kita bahas setelah kita test drive mobil. Saat ini masih impresi awal aja. Oke, lanjut lagi. Di bawahnya ada tombol multifungsi buat ngatur brightness head unit. Tuh. Terus kalau kita tekan lama, itu bisa kita custom buat one touch photo capture. Ada kameranya ya harusnya ya. Sama passenger window disabled kalau buat neken ya. Jadi biar penumpang jendelanya itu nggak gampang dibuka-buka kalau misalkan anak kalian jahil atau gimana ya. Itu untuk sektor safety-nya. Sementara ini agak berbeda sih. Kalau yang di Cina dia bisa buat maju mundurin kursi penumpang depan. Tapi ini nggak ada di sini untuk versi Indonesianya ya. Oke. Terus ini buat ngunci pintu ya. Ada di bagian center konsol ini. Kompartemen penyimpanan tertutup. Ini dalam banget nih di bagian konsol tengah. Ada ventilasi pendingin juga ya, buat ngedinginin minuman. 2 buah cup holder dan kompartemen penyimpanan terbuka yang besar di bagian bawah. Ada colokan Type C 2 buah nih sama colokan Type E nya. Wow. Nah ini di bagian tengah sini bisa naruh aksesoris sebenarnya. Kalau di China nya bisa naruh speaker atau apa yang bisa kita bawa buat camping. Jadi external speaker. Keren banget. Ada aksen kayunya ya. Oke, ke atas kita dikasih moonroof, split moonroof. Jadi kepisah ya moonroof. Emang nggak ada tutupnya sama sekali, tapi dia udah menahan sinar UV sampai 99,9%. Buset, 3 lapis ya. Jadi ada buat dapat cahayanya, buat nahan panasnya sama nahan sinar UV-nya. Makanya lumayan gelap nih kaca atasnya dan nggak pakai penutup. Dan selayaknya mobil off-road, nah ini kayak kita bisa naruh tombol aksesoris nih buat tato-tato, wiu-wiu, atau buat fog lamp juga bisa, yang standar-standar aja gitu ya. Terus sama ini tengah sini lucu nih, bisa buat taruh eject seat, ejecto seat di tengah sini. Ini tapi cuma mainan doang, cuma aksen robot doang. Sementara 2 ini itu buat interior lighting, kayak di iCar V23AD-nya. Oke, udah sama buat naruh sunglass, buat naruh kacamata hitam. Terus bedanya dengan yang spek China ya, ini ada buat fragrance atau pengharum kabin interior ya. Sebenarnya di spek Cina ada dia, jadi kita bisa naruh parfum di samping ventilasi AC-nya. Cuma untuk yang masuk ke Indonesia ini nggak dapet sayangnya. Oke, kalau misalkan kalian penasaran sama baris kedua, udah gua bahas dengan lengkap. Kalian tonton dulu video test drive di
Anhui China langsung. Itu udah bener-bener langsung dibahas baris kedua. Iya, jadi ini dia bagasinya iCar V27, kapasitasnya 715 liter ya. Tapi kalau dilipat kursi baris keduanya itu bisa sampai 1000-an liter. Jadi gede. Kalau misalkan disamain sama kasur, ukurannya king size. Kalau ini dilipat, jadi enak banget buat camping. Enak banget buat selonjoran. Enak banget. Dan selayaknya iCar ya, kalian tetap bisa naruh beberapa aksesoris di belakang sini karena ada baut-bautnya tuh. Ya. Speaker Pioneer yang 15 titik itu pun juga sampai ke baris belakang ini. Amazing juga. Tuh, kita masih dapat cargo net, masih ada tuh ya. Dan kompartemen penyimpanan di sisi kiri kanan plus penerangan buat bagasinya. Oke. Kita dapat colokan 12 volt juga outlet. Ini buat ngunci pintu bagasinya biar nggak gampang ketutup kalau misalkan di turunan ya, karena ini berat banget lumayan. Oke, jadi itu dia impresi singkat kita bersama dengan iCar V27 yang masih setir kiri tapi spesifikasinya ya bakal mirip-mirip sama yang bakal meluncur di Indonesia nanti. Sekarang tinggal harganya mau ditaruh di berapa? Andai kalau misalkan harganya sama ya kayak SUV leather frame yang diesel Mythic, nah itu mungkin bakal menarik. Tapi ini monokok SUV bukan leather frame yang sudah melewati gurun taklamakan jalur N39, satu-satunya SUV monokok yang berhasil melewati jalur berbahaya tersebut. Titik terpanasnya itu 45 derajat, titik suhu terendahnya itu sampai minus 20 derajat. Berhasil survive. Oke. So, itu dia impresi singkat kita. Jika kalian suka dengan konten ini, klik like, subscribe, dan tekan lonceng untuk mengetahui video seru selanjutnya dari Autonet Max. Gue Bagas Satrio. Dadah!